Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berjumpa lagi dengan kami di Auditing 2 tentunya. Saya tidak sendirian, saya Eko Trianto dengan beliau Bapak Pardi dari STE Surakarta. Oke, kali ini Pak Pardi kita akan membahas masalah audit di Aktiva tetap tidak berwujud ya. Nah, apa saja nih Pak yang akan kita bahas di ATV ini? Oke. Silakan. Terima kasih semua teman-teman semua calon auditor yang kami banggakan. Mudah-mudahan kita pertemuan ini saya bisa lebih cerah, semakin kesini Anda semakin tahu. Amin. Ya, prinsip yang saya perlu kita ketahui bahwa Aktiva tidak berwujud itu apa? Ya. Ini pertama yang harus dilakukan di prinsip akuntansinya harus terpisah. Cara mencatatnya harus terpisah dengan Aktiva yang lain di neraca itu terpisah. Maka susunannya biasanya Aktiva lancar, Aktiva tetap, kemudian Aktiva tidak berwujud, baru Aktiva lain-lain. Oke Pak, kita bisa sebutkan nih Pak, Aktiva tidak berwujud itu contohnya apa saja Pak? Oke, Aktiva tidak berwujud itu ada beberapa kriteria ya. Ya, ada yang mempunyai masa yang artinya manfaatnya terpisahkan dari Aktiva, misalnya masa manfaatnya. Kemudian ada yang dibatasi ya, dibatasi oleh apa? Oleh aturan ya. Jadi Aktiva tetap itu ada yang dibatasi oleh aturan. Aturan apa? Hukum. Jadi eksistensinya dibatasi hukum, peraturan, perjanjian. Nah, sifatnya seperti apa? Paten. Paten itu berapa tahun itu ada undang-undangnya. Dan itu tergantung tidak sama. Hak cipta berapa tahun. Kemudian franchise berapa tahun. Gitu ya. Lisensi berapa tahun. Termasuk di situ biaya organisasi. Kita kalau lihat paten itu panjang sekali bisa 20 tahun. Maka penyusutannya juga 20 tahun. Karena untuk memperoleh paten itu tidak murah dan tidak mudah. Nah, contohnya semakin tinggi katakan nilai produknya, hak patennya tinggi. Contoh Konimek. Konimek itu coba tidak ada istilah Konimek aja. Itu patennya Konimek. Ya, itu mahal sekali. Mahal sekali ya. Maka harus disusunkan sesuai dengan tadi batasannya. Kemudian Aktiva tetap yang tidak berwujud tetapi tidak terbatas ya, merek. Ya, tidak terbatas oleh aturan ya, merek. Contoh merek. Lah merek baju, merek apa itu lama sekali. Iya, sampai perusahaan itu ada terus ya. Ya, termasuk di situ ada proses rahasia dagang. Itu biasanya masakan itu loh ya, punya resep itu. Rahasia dagang itu kalau dipatenkan atau dikatakan dibuat merek itu orang lain nggak bisa niru, nggak boleh Pak ya. Nah, ini nilainya mahal sekali dan itu akan diamortisasi. Jadi beda ya kalau tadi bicara Aktiva tetap, maka metode untuk membebankan melalui penyusutan. Kalau Aktiva tidak berwujud melalui amortisasi ini ya. Untuk proses ya, proses pemeriksaan atau auditnya ini Pak. Itu sama, saya sudah bilang sama, artinya dari akun-akun itu sama. Tujuannya satu, tetap aja saya selalu mengulang untuk meyakinkan keberadaan dan keterjadiannya. Ya, ini tentang asersi manajemennya Pak yang harus diuji. 5 itu harus diuji. Manajemen kan selalu mengatakan saya punya ini lengkap dan mana buktinya gitu kan? Prosedur ujinya yang kita harus melihat saldo Aktiva tidak berwujud di laporan keuangan khususnya di neraca itu kita lihat. Saldonya berapa sih? Ya. Nah, melalui proses uji akan ditemukan saldo yang sesungguhnya. Mungkin ada selisih atau perbedaan karena proses pemeriksaan atau pengujian tadi. Nah, ini yang perlu kita lihat sebenarnya di beberapa Aktiva tetap. Lantas bagaimana program pengujiannya? Ini yang terpenting Pak Eko. Pengujian pengujian substantifnya seperti apa? Yang pertama ada apa Pak? Proses pengujian awal terhadap Aktiva tetap. Prosedurnya analisisnya. Kemudian pengujian secara rinci, pengujian akunnya, tadi pengujian saldo transaksi, kemudian pengujian saldonya. Berikutnya adalah pemeriksaan penyajiannya dan pengungkapannya. Ini yang sama dengan Aktiva yang Aktiva lain sama ya. Cara Aktiva program tetap pengujiannya tadi. sama. Ya ini. Nah, kalau kita lihat banyak sekali ini ya, nanti bisa teman-teman calon auditor bisa secara materi bisa ke saya boleh nanti, tapi walaupun ini dalam waktu-waktu diskusi mudah-mudahan paling tidak memancing atau memicu adik-adik semua untuk aktif ya diskusi apa sih sebenarnya gitu loh. Ya,
Ini yang memang paling sulit Pak ya Ya. di pengujian beberapa akun itu. Ya. Aktiva tetap tidak berwujud itu yang Ya. paling sulit. Karena apa? Tidak ada wujudnya itu kan. Ya. Berapa nilainya itu kan yang paling sulit itu. Ya sebenarnya kan gini ya, kalau kita bicarakan pengujian ini sebenarnya kan akuntansi itu mudah. Ya Gitu mudah karena semua berbasis data atau dokumen. Kalau tidak ada data atau dokumen ya itu tidak ada catatannya. Tidak ada catatannya. Yang diuji kan catatannya. Ada nggak dokumennya sebenarnya itu loh. Kalau kita itu auditor santai-santai saja Ya. kalau paham akuntansi. Ada nilai harus ada dokumennya nih. Ada Walaupun kelengkapannya istilahnya nih. tidak berwujud pasti ada dokumennya. Dokumen oke, pengadaan ya. aktiva tidak berwujud itu mulai prosesnya itu bagaimana. Ya. Nah, terus menghasilkan biaya berapa. Nah, berapa biaya yang Ya, dikeluarkan yang dari dikeluarkan awal sampai terakhir munculnya aktiva itu ya Pak. Ya? Contoh merek tadi. Untuk Ya. mengurus merek itu kan dimulai dari awal sudah keluar biaya. Dokumennya Ya, apa ada. saja lah itu sampai Diakumulasi sampai, ya, Pak? sampai Oke, wujudnya oke, ada hak patennya. Oke. Itu Pak Eka yang saya sampaikan untuk nanti teman-teman calon auditor Ya. bisa diskusi lebih lanjut tentang aktiva tidak berwujud, bagaimana mekanisme pengujiannya yang mungkin bisa menggambarkan posisi tertentu. Memang tidak semua perusahaan ya aktiva tidak berwujud ini bisa macam-macam. Jadi kalau perusahaan yang semakin besar biasanya nilai aktiva tetap Oke, tidak berwujud oke. besar juga. Besar Itu juga Pak Eka. ya. Ya, intinya untuk prosedurnya itu sama Sama. dari dengan aktiva tetap Yang lain. yang lainnya gitu ya. Nanti pengujiannya sama lah Oke, prosedurnya. oke. Cuman mungkin tidak ada fisiknya Pak ya. Fisiknya aktiva tetap ada kalau kita lihat. Di Patennya aktiva seperti tetap apa? tidak Iya. berwujud. Iya. Oh anu ya ada kayak paten. brand gitu ada Iya, Pak ya. brand Oke. ada. Brand merek gitu ada ya Iya, Pak ya. coba itu misalnya pabrik Konimek itu, logonya Konimek dilepas Ya. saja. Ya. Itu Oke. Jadi hanya barangnya nggak sebatas logo ini laku. bisa Iya. jadi miliaran ya Pak ya. Itu nilainya Oke. tinggi sekali coba. Logo Oke. Konimek itu dilepas. Setiap produk Konimek tidak ada logonya. Produknya nggak laku oke. itu. Oh, gitu Ya, ya. maka itu Benar, oleh benar, perusahaan-perusahaan yang Pak. besar, logo itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Nilainya luar biasa, itulah merek. Oke, bahkan ada Itulah. beberapa perusahaan yang apa ya Pak ya? Logo itu dijual Pak ya? Iya, dijual kemudian dengan cara franchise dan seterusnya. dikompetisikan bahkan Pak ya? ya. Pernah ada Untuk yang memperoleh seperti saja itu. kompetisi, untuk menciptakan ide logo. Ya, Itu oke, biayanya oke. mahal. Biayanya mahal juga berarti. Mahal. Itu diakumulasi Pak ya? Iya, semua itu kan biaya untuk pengorbanan memperoleh logo. Oke, tadi. luar biasa. Oke. Nah, intinya seperti itu teman-teman mahasiswa. Di pertemuan 6 ini berarti kita membahas di aktiva tetap tidak berwujud, prosedurnya sama, kemudian teknik-tekniknya juga sama. Oke, seperti itu. Untuk lebih lanjut berarti kita akan lakukan diskusi nanti di online. Seperti itu teman-teman mahasiswa. Sekali lagi kami harapkan perbanyak referensi dari artikel dan jurnal lain atau mungkin dari buku-buku lain. Seperti itu. Baik, kita akhiri di pertemuan ke-6 ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan ke-7. Saya Eko Trianta dan beliau Pak Pardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.